ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, dan ini sekaligus menjadi pengingat kepada jamaah sekalian tentang posisi umat Islam, tentang posisi kaum muslimin, tentang karakteristik umat Islam, karakteristik asli umat Islam yang seringkali mungkin kita lupa. Kita lupa bahwa umat Islam itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan umat-umat yang lain, di mana karakteristik umat Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an penjelasan yang begitu jelas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ayat Allah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta kehidupan, pencipta manusia, mengatakan kepada kita hadirin sekalian bahwa kita umat Islam, kuntum khairu ummah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Kemudian ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat Islam mampu membuat umat yang lain menjadi takluk, mampu menaklukkan, mampu membebaskan umat yang lain dari penghambaan terhadap segala sesuatu yang fana di dunia ini menuju kepada penghambaan sesuatu yang abadi, kekal, yaitu semata-mata penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu membawa umat-umat yang lain masuk ke dalam Islam. Begitu juga pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernyataan tabi'in Mujahid dan banyak tabi'in yang lain menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang artinya bahwa umat Islam ini mampu membawa umat yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bahwa Allah mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita di dalam Al-Qur'an karakteristik umat Islam yang sebenarnya itu adalah khairul ummah, dengan bahasa lain sebagai pemimpin, yakni sebagai pemimpin bagi umat-umat yang lain. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang mampu memberikan manfaat. Umat Islam ini bermanfaat bagi umat yang lain. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan ayat Allah ini, bahwa posisi umat Islam itu adalah sebagai khairu ummah. Umat yang terbaik itu berarti umat Islam yang sebagai pemimpin, dan ini adalah karakteristik asli umat Islam. Karena bisa kita lihat jemaah sekalian di sambungan ayat ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat Islam itu adalah yang terbaik karena mampu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mencegah kepada yang munkar ini artinya jemaah sekalian mampu mencegah dari yang bertentangan dengan Islam. Serta umat Islam adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jemaah sedang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian dari kita bertanya-tanya, ada sebagian dari kita yang penasaran, apa mungkin sebagian besar umat Islam hari ini telah mengalami
apa yang disebut dengan cuci otak. Ya. Dengan kenyataan-kenyataan yang kita lihat hari ini pada faktanya, umat Islam hari ini sepertinya tidak layak disebut menjadi umat yang terbaik. Kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, di Afghanistan, Pakistan, Uighur, India, dan di berbagai belahan bumi yang lainnya, dan mungkin yang terdekat dari kita yang mungkin luput dari pengetahuan kita. Kita melihat bagaimana nasib mereka. Sementara umat Islam di dunia ini berjumlah kurang lebih 1,2 miliar. Jemaah sekalian, pelan tapi pasti, ketika kita disajikan bagaimana penindasan kaum muslimin, mungkin di alam bawah sadar kita, sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa kita itu yang terlemah, kita merasa ciut, kita merasa bahwa kita bukan umat yang terbaik. Akan tetapi kalau kita lihat kembali, renungi kembali, hayat kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang di awal tadi, bahwa sebenarnya karakteristik kita, predikat kita, gelar kita, status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai umat yang terbaik, satu-satunya umat yang terbaik yang mampu memberikan manfaat bagi umat-umat yang lain. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini Khatib juga ingin mengingatkan bahwa kalau kita melihat kondisi keadaan peradaban umat manusia hari ini di dunia, kita sebenarnya berada di zaman apa yang disebut dengan zaman-zaman kegagalan, zaman yang rusak dan merusak. Lantas kemudian sebagian ada yang berpendapat atau mungkin ada yang mengatakan bahwa meskipun begitu, meskipun rusak begitu, akan tetapi kemajuan sains dan teknologi di zaman ini sangat luar biasa, penuh dengan inovasi. Banyak penemuan paling fenomenal di zaman abad ini, di abad globalisasi milenial ini. Bumi seakan-akan menjadi sempit, seakan-akan menjadi kecil, karena kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita di belahan bumi yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan transportasi yang begitu canggih dan begitu besarnya. Artinya apa, hadirin sekalian? Manusia hari ini mampu menciptakan sains dan teknologi, akan tetapi jemaah sekalian, satu sisi kemajuan umat manusia di dalam menciptakan sains dan teknologi yang begitu dahsyatnya, tetapi di sisi lain saat ini umat manusia sesungguhnya berada pada kondisi yang sungguh sangat menyedihkan, yaitu apa yang disebut dengan krisis multidimensi atau krisis di segala bidang. Suatu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan dan genting. Manusia saat ini memang mampu menciptakan ilmu ekonomi, tapi kemudian kita mengenal yang namanya krisis ekonomi dunia. Manusia terus-menerus melakukan penelitian di bidang keuangan, di bidang finansial, tapi kemudian kita mengenal yang namanya krisis keuangan, kemiskinan, jauh dari kata sejahtera. Manusia begitu hebat, bertumpuk-tumpuk ilmu tentang sosiologi, ilmu tentang pergaulan, hubungan sesama dengan manusia. Tetapi jemaah sekalian, manusia hari ini semakin banyak memiliki masalah sosial, baik yang tua maupun yang muda, baik yang remaja maupun orang dewasa sekalipun, bahkan anak kecil. Khususnya umat Islam tidak sedikit yang terjebak dalam lingkaran setan, yaitu prostitusi, judi, miras, pacaran, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, manusia hari ini memiliki bertumpuk-tumpuk ilmu tentang lingkungan, tetapi kita juga memiliki begitu banyak masalah lingkungan. Limbah, sampah berserakan di mana-mana, apalagi banyak pabrik-pabrik pengolahan yang tidak bertanggung jawab. Secara ilegal, hasil produksinya justru malah merusak lingkungan. Hari ini pun manusia begitu hebat menciptakan hukumnya sendiri dalam dunia politik, tetapi kemudian kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme semakin menjadi-jadi, semakin banyak lahir mafia-mafia yang merugikan negara.
dan tentunya ini kebal hukum, sehingga hukum hari ini seperti pisau dapur, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Belum lagi kasus-kasus tentang campur tangan asing dan asing dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi hadirin jemaah sekalian, manusia hari ini begitu hebat menciptakan penemuan obat-obatan di bidang kesehatan, akan tetapi rasa-rasanya pada kenyataannya pengobatan hari ini sangat susah diperoleh. Bahkan muncul istilah orang miskin dilarang sakit. Kemudian hari ini pun begitu banyak berkembang teori-teori, rancangan, strategi pembelajaran, kurikulum di dalam dunia pendidikan, keluar di kalangan siswa-siswi di kampus-kampus, pembulian, pembegalan merebak di mana-mana dan menjadi perhatian yang serius sampai saat ini. Pun karakter yang ingin dibangun dalam dunia pendidikan saat ini seakan menjadi kurang, tidak jelas karakter seperti apa yang ingin dibangun, karakter remaja, siswa, pelajar seperti apa yang ingin dihasilkan. Dan saat ini manusia pada kesempatan ini ada satu krisis yang ingin kami sampaikan yang sangat memprihatinkan, terutama di bidang lingkungan, yaitu apa yang disebut dengan pemanasan bumi atau pemanasan global, di mana yang dimaksud dengan kondisi pemanasan global ini adalah kondisi di mana bumi yang kita tinggali hari ini diprediksikan oleh pakar ahli lingkungan tidak akan bertahan lama lebih dari 100 tahun ke depan. Bahkan beberapa ahli lingkungan mengatakan bahwa manusia harus segera keluar dari kota, harus mampu menciptakan jalan keluarnya masing-masing. Bagaimana mengatasi masalah dunia ini? Lantas hadirin jemaah sekalian, bagaimana kemudian nasib yang akan dialami oleh anak cucu kita nantinya jika kondisi ini benar-benar terjadi akibat dari keserakahan manusia? Jemaah sedang jumpa dirahmati Allah. Ketika pernyataan bahwa saat ini pada kenyataannya umat manusia tidak lagi mampu menata dunia, terancam tidak mampu menjaga kelangsungan lingkungannya, maka pertanyaannya jemaah sekalian, di mana posisi umat Islam? Di mana peran umat Islam? Di mana kebermanfaatan umat Islam? Di mana fungsi umat Islam? Kalau kita melihat pengaturan dunia hari ini yang semakin bergeser ke kanan, bergeser ke kanan ini artinya semakin bergeser kepada kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum pemilik modal yang mengatur, yang menata dunia ini dengan kepentingan semata-mata hanya uang, tidak ada yang lain. Jadi uang bagi kaum kapitalis ini adalah sebagai raja, sebagai pengontrol bagi seluruh sendi kehidupan umat manusia. Bahkan kalau kita hidup dan amati di dalam dunia pendidikan hari ini, pendidikan itu sudah menjadi mesin produksi untuk kepentingan industri. Yang lebih memprihatinkan lagi jemaah sekalian, bahwa hampir di semua sendi kehidupan kita ini dikontrol oleh kepentingan industri, kepentingan ekonomi. Dan kalau kita telah lebih lanjut, penyebab munculnya pemanasan global tadi itu adalah tidak lain, tidak bukan karena aktivitas industri yang mengikuti ideologi panduan keserakahan. Dan kalau kita masih betah jemaah sekalian, kita masih merasa nyaman dalam tanda kutip, merasa baik-baik saja bertahan dalam dunia kapitalis ini, maka kita akan semakin ditarik ke kanan. Dan ini artinya apa? Ini artinya jemaah sekalian bahwa kita membiarkan dunia ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kita akan membiarkan keluarga kita, keluarga yang kita cintai, keturunan kita, anak cucu kita akan merasakan kehidupan yang jauh dari keberkahan ilahi. Jemaah sedang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang berusaha menarik perubahan dunia ini ke arah kiri, yaitu mereka yang disebut sebagai kelompok-kelompok sosialis, mereka yang anti terhadap kelompok kanan, anti terhadap kelompok-kelompok sosialis. Mereka bersungguh-sungguh, mereka berusaha membangun opini, mengubah tatanan dunia menjadi lebih baik bagi mereka, dan mereka optimis bahwa ada dunia yang lebih baik. Tentunya jamaah sekalian, hukum yang mereka pegang dalam menatap kehidupan ini bukan bersumber dari hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi hukum buatan mereka sendiri sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Dan mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan dalam skala internasional. Jemaah sedang kita
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan posisi umat Islam yang diapit oleh dua kekuatan besar ini, dengan posisi umat Islam yang diapit oleh dua pemikiran besar ini, yaitu kaum kapitalis dan kaum sosialis, maka bismillah kita seharusnya memastikan posisi kita, memantapkan posisi kita, menegakkan posisi kita, di mana kita seharusnya memperhatikan dengan seksama, dengan serius, bahwa sebagai umat yang terbaik seharusnya kita mampu memberikan alternatif kemanakah seharusnya dunia ini harus ditata. Dan ini adalah tanggung jawab yang ada di pundak kita semua, ada di pundak kaum muslimin, bahwa umat Islam hari ini adalah umat yang sedang ditunggu-tunggu kiprahnya, yang sedang ditunggu-tunggu perannya. Karena umat Islam memiliki konsep-konsep yang telah terbukti mampu menata dunia yang lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta juga menyatakan kepada kita bahwa umat Islam ini dibekali dengan konsep-konsep yang mampu menata dunia yang lebih baik, sebagaimana kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah posisi umat Islam, bahwa dengan karakteristik umat Islam itu seharusnya kita mampu memberikan kebaikan kepada umat yang lain. Kita mampu memberikan solusi terbaik atas semua permasalahan yang ada hari ini. Kemudian muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, mampukah kita sebagai umat Islam, pahamkah kita sebagai umat Islam ketika ada orang-orang di luar sana, mereka-mereka yang khawatir dengan tatanan dunia saat ini, kemudian mereka bertanya kepada kita umat Islam, apakah Anda memiliki konsep Islam yang mampu menyelamatkan dunia ini? Apakah ada konsep Islam yang mampu dan jelas memberikan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil? Jemaah sidang Jumat dirahmati Allah, ketika kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka tugas kita adalah menjawab dalam diri kita sendiri bahwa kita paham bahwa Islam memang mampu memberikan konsep-konsep yang jauh lebih baik dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada selama ini. Jemaah sidang Jumat dirahmati Allah, inilah tugas kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik, yang dirancang, yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Dan kepemimpinan umat Islam hari ini, jemaah sekalian, sedang diuji dengan cobaan di dunia, sedang diuji dengan berbagai fitnah yang ada di dunia saat ini, di mana manusia telah gagal menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Dan kita bisa memaklumi bahwa tatanan dunia yang gagal ini dikarenakan manusia tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Manusia mengingkari ayat-ayat Allah. Manusia tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah katakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maksud dari kata kembali ke jalan yang benar itu artinya kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam itu artinya kembali kepada ajaran-ajaran yang dianut oleh umat Islam, dan itu
ada pada pundak kita sebagai kaum muslimin, dan sudah menjadi tugas kita adalah memahami bagaimana sesungguhnya ajaran Islam itu, bagaimana konsep yang benar itu, bagaimana konsep ilahi, bagaimana konsep yang datangnya bukan dari makhluk yang lemah dan terbatas, tapi konsep yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, sehingga kita mampu menjelaskan kepada umat manusia, menawarkan kepada umat manusia agar umat manusia menata kehidupan ini dengan Islam, menata dengan hukum-hukum ajaran Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara mendalam, secara cemerlang, serta bukan setengah-setengah, bukan dipilih-pilih, bukan mengambil sebahagian yang lain lalu kemudian mencampakkan yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Su'i fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minuna bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang pertama tadi khatib menyampaikan kepada jemaah sekalian mengenai posisi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang terbaik yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan kepada umat-umat yang lain. Kemudian pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita memang bisa memahami secara terperinci, secara mendalam bahwa konsep yang dibawa umat Islam itu adalah yang terbaik? Dan sungguh jemaah sekalian, kita tidak akan pernah bisa memahami secara terperinci sebelum kita menata diri kita menjadi umat Islam yang memang layak, yang memang pantas sebagai bagian dari umat yang terbaik. Dan salah satu ciri dari umat Islam, ciri seorang muslim pejuang sejati yang bisa diharapkan menjadi pembawa perubahan, pengubah warna zaman, pembebas peradaban di dunia ini adalah ketika dia memiliki kemampuan berpikir di dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Jemaah sekalian, kita bisa mengukur bagaimana kemampuan berpikir kita ketika kita ditawarkan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, kemudian kita disuruh menjawab persoalan-persoalan tadi. Apakah kita mampu? Apakah kita mampu menjawab itu sesuai dengan aturan Islam? Apakah kita mampu menjawab berbagai persoalan dengan syariat Islam? Sebagai contoh jemaah sekalian, misalkan beberapa waktu yang lalu terjadi kenaikan BBM. Ketika kita ditanya, bagaimanakah pandangan Islam tentang kenaikan BBM ini? Mampukah kita menjawab pertanyaan ini secara adil berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Bagaimanakah pandangan Islam tentang BBM? Kemudian kita ditanya kembali dengan pertanyaan yang lain. Ketika terjadi pemanasan bumi akibat aktivitas industri yang sangat luar biasa, kemudian akibat dari eksploitasi yang luar biasa, ini kemudian ditanyakan kepada kita umat Islam, bagaimana pandangan Islam menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Islam menyelesaikan masalah pertambangan? Bagaimana Islam menyelesaikan masalah industri? Bagaimana Islam menyelesaikan masalah lingkungan? Bagaimana Islam menyelesaikan masalah pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, riba, sabung ayam, saham, perzinahan, perampokan, kenakalan remaja,
korupsi, lesbi, gay, seksual dan transgender, dan kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan. Bagaimana Islam menyelesaikan persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, sosial politik. Bagaimana pandangan Islam mengenai mafia minyak goreng. Bagaimana Islam menyelesaikan persoalan krisis air. Bagaimana Islam menyelesaikan persoalan sengketa tanah. Bagaimana konsep Islam tentang ini semua. Mampukah kita menjawab persoalan ini dengan fasih? Kalau kita belum mampu menjawabnya dengan fasih, maka berarti masih ada tugas PR di dalam diri kita yang harus kita selesaikan. Sebagai bagian dari umat Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Disinilah posisi kita sebagai umat Islam. Kita harus mampu berpikir sesuai dengan Islam, sebab Allah Subhanahu wa taala menilai umat Islam ini dengan dua hal, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada qulub dan amalan kalian. Qulub, kata qulub dalam Al-Quran ini, lahum qulubun la yafqahuna biha, lebih condong artinya kepada pemahaman, pola berpikir. Dan pola berpikir ini yang diperhatikan oleh Allah. Apakah pola berpikir kita dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan menggunakan aturan-aturan Islam, berlandaskan Islam atau tidak? Ataukah kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan ini secara acak, secara sembarangan, serampangan, dengan menggunakan konsep-konsep yang kita tidak tahu apakah ini berasal dari Islam atau tidak? Yang penting kelihatannya masalah selesai. Dan keharusan umat Islam memiliki pola berpikir Islam seperti ini telah ditegaskan oleh Rasulullah pada hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilallah. Hatta akuna ahabba ilaihi. Lebih dicintai. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai. Lebih dicintai di sini artinya suatu keadaan atau kondisi di mana pemikirannya, benaknya, alam berpikirnya condong kepada Islam, bahwa umat Islam harus senantiasa menjadikan Rasulullah ada dalam pemikirannya, di dalam benaknya, di dalam sanubarinya, memahami serta menjadikan Rasulullah sebagai patron, suri tauladan, sebagai model terbaik, panutan sepanjang masa, senantiasa memikirkan Rasulullah, memikirkan perjuangan dakwah beliau, memikirkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran kita sebagai umat Islam. Umat Islam sekarang ini adalah umat yang paling ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan bumi ini. Dan kalau dikembalikan secara individu, kita bisa menjadi bagian dari menyelamatkan bumi. Kalau kita memiliki pola berpikir Islam, dan pola berpikir Islam ini hanya bisa terjadi, hanya bisa kita miliki, hanya bisa terwujud di dalam diri kita kalau kita belajar Islam secara kafah, belajar Islam secara menyeluruh, mendalam, secara cemerlang, penuh dengan totalitas dan kesungguhan yang serius. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mewujudkan dan menjadi bagian dari umat Islam yang mampu membawa perubahan dunia ini menjadi lebih baik dalam limpahan keberkahan dari berbagai sisi, dalam limpahan keberkahan dari berbagai bidang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهى عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهانة وسوء الفتنة والمحانة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.